Hari-hari ini ya kita akan melihat banyak sekali tontonan-tontonan yang mengerikan di dalam gereja, saudara ya. Itu ya kadang-kadang jahat orang ya, saudara ya. Karena tujuannya apa? Tujuannya supaya donasi di tempat ini berkurang, pindah ke mereka, dan mereka mau wah, kawin lagi kayak si RK ya, atau buat wah oke buat yang cabul titit-titit lentit. Itu sihir dalam gereja, saudara. Kamu benar-benar disihir ya anjing-anjing, ya sihir-sihir dalam gereja. Hari ini dipertontonkan dengan amat sangat jelas, bahkan letterlek, saudara. Kami ini anjing-anjing dengan bangga, saudara. Gila, saudara. Sampai kamu anjing. Saya sampai merinding dengarnya ya waktu mereka statement ya. Mereka membacakan deklarasi kami ini anjing-anjingnya etis. Saya sampai merinding, saudara ya. Karena anjing-anjing tidak masuk kerajaan sorga, saudara ya. Gila sampai, wah benar-benar digenapi firman Tuhan ya di akhir zaman. Itu pelita bagi kakiku. Shalom Aleichem Baroata Adonai Elohenu Meleka Olam. Diberkatilah Engkau Tuhan Yesus Raja semesta alam. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita akan membacakan firman Tuhan. Untuk para lektor akan mempersiapkan diri dan mohon untuk open camp. Yang pertama Ibu Veronica. Dan yang kedua Bapak Cecep, Bu Veronica akan membacakan Yesaya 25 ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian Bapak Cecep akan membacakan Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan 21. Pembacaan firman Tuhan akan dimulai dari Bu Vero dari Yesaya 25 ayat 1 sampai 20 sampai 12 dan nanti disambung dengan Bapak Cecep membacakan Wahyu 22 ayat 1 sampai 21. Kami persilakan Bu Vero. Yesaya 25 ayat 1 sampai 12. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikian nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan menggoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan,
Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya, seperti cara perenang mengembangkannya untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya dan dicampakkannya ke tanah dan debu. Demikian firman Tuhan. Baik, saya lanjutkan Wahyu 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Lalu ia menunjukkan kepada sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan membuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upaku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini,
maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Berfirman, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih untuk Ibu Vero dan Bapak Cecep yang sudah membacakan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pastor Dr. Joseph Pauljang dengan judul Sihir dalam Gereja. Kami persilahkan, Pastor. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh sukacita, menantikan Tuhan dengan segala perbuatan yang baik yang bisa kita sediakan, saudara. Karena di hari-hari ini, ya, kita akan melihat banyak sekali tontonan-tontonan yang mengerikan di dalam gereja, saudara ya. Nah, saudara, di hari-hari yang sangat mengerikan ini untuk Indonesia ya, tiap hari kita mendengar kabarnya tidak baik ya, tapi saya mau kasih tahu kabar baik buat kalian. Sekalipun ada banyak sekali kabar yang tidak baik, saudara ya, tapi ada kabar yang baik buat gereja, yaitu saat gereja selalu berdiakonia. Ya, saat gereja bisa menjadi berkat bagi sekelilingnya. Tadi saya ada tamu ya, jadi salah satu siswa pemuridan kita angkatan pertama ya, kelasnya Pak Iman, kelasnya Pak HW, kelas Eropa ya. Saudara, ketika ya tadi kita ngobrol-ngobrol ya, saudara ya. Orang semua mengklaim gereja dia yang paling benar, yang paling hebat. Apologet merasa paling pintar sendiri, padahal nggak tahu sekolahnya di mana. Ya, saudara ya. Tapi saya selalu ngomong ya, lalu gimana dong? Yang benar yang mana? Yang benar yang berbuah. Yang benar yang berbuah. Kamu mau paling benar, semua bawa 1000 ayat, apalagi kalau kamu nggak sekolah. Modelnya cuma keras-kerasan mikrofon aja kan. Paling banter, keras-kerasan mikrofon, bawa masa, pakai algoritma, saudara ya. Ya kan? Lalu kamu maki-maki orang-orang yang sekolah ini, sementara kamu gobloknya minta ampun, saudara. Dan pendeta-pendeta gobloknya minta ampun, tololnya minta ampun, sesatnya minta ampun. Dan kalau ditanya buahnya mana? Enggak ada. Saya tanya sama kalian deh. Buahnya mana? Selalu tanya, buahnya mana? Oh, tiap orang kan ada panggilannya sendiri-sendiri. Enggak ada. Kalau tiap orang ada panggilannya sendiri-sendiri. Kamu belajar dari mana? Tiap orang ada panggilannya sendiri-sendiri, saudara. Itu belajar dari mana? Ilmu dari mana? Tiap orang ada panggilan sendiri-sendiri. Ya, satu orang dipanggil berbuah gitu. Satu orang dipanggil jadi buah, satu orang dipanggil jadi sampah begitu, jadi kentutnya. Kan nggak ada, saudara. Satu orang jadi kentut, satu orang jadi buah begitu dipanggilnya. Kita semua dipanggil buat berbuah. Barang siapa tidak berbuah akan dipotong. Ayatnya sangat jelas sekali. Kalau kamu tidak berbuah, kamu dipotong, masukkan ke dapur api, saudara. Mau kamu ngerasa paling hebat, yang lebih tolol lagi, yang dengarkan, yang lebih tolol lagi yang berdonasi, saudara. Mau kamu seperti apapun, yang paling penting apa, saudara? Buahnya. Ingat-ingat yang saya ngomong. Nah, kalau gereja itu berbuah, dia pasti akan jadi berkat bagi bangsa. Ya, contohnya Damaris, contohnya Embun Pagi, ya, contohnya Damar Kasih. Itu namanya berbuah. Ada jelas aksi yang dilakukannya. Tetapi masalahnya, nah ini masalahnya nih, jangan-jangan aktivitasmu juga hanya sandiwara kan?
Maka siapakah yang paling mengalami buah pertama kali dari semua pelayananmu? Ya istrimu, ya suamimu, ya anak-anakmu. Kalau istrimu, suamimu jijik ngeliat kamu pelayanan, stop, saudara. Kalau sampai suami bilang, jijik aku ngeliat kamu khotbah, berhenti, saudara. Beneran, saudara ya. Kalau istrimu sampai bilang, jijik aku ngeliat kamu khotbah, berhenti, saudara. Berarti kamu belum jadi buah. Buahmu belum dirasakan oleh keluargamu. Kalau sampai anakmu memberontak darimu, kamu membawakan firman Tuhan, anakmu memberontak darimu, stop, saudara. Ya, nah, kamu mau ngajarin kami, lawong anak kamu aja ndak respect kok sama kamu ngajari kami. Apalagi yang diajarin ternyata anaknya respect, istrinya respect. Lah kamu, bini kamu aja kabur sama laki-laki lain, anak kamu aja nggak respect sama kamu mau ngajarin orang yang istrinya respect, anaknya respect. Yang goblok orang ini mau dengerin. Iya kan? Ada seorang, ya, si Amir, punya istri respect, punya anak respect. Lalu dia mendengarkan seorang Udin yang istrinya saja kabur di bawah laki-laki lain, yang anaknya saja nggak respect sama dia. Terus kamu lebih tolol. Saudara, saya dulu membantu volunteer di sebuah gereja Belanda. Ya, sebelum kita ada komunitas sendiri ya, sebelum kita bikin gereja sendiri. Saya selalu respect dengan komunitas ini dan saya selalu membantu. Suatu hari, ya, pergantian pendeta. Pendetanya homo, saudara. Saya tidak mau lagi mendengarkan dia ngomong. Lah ngapain, apa yang mau didengerin? Long dia aja homo kok. Saya mau dengerin apa dari dia? Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Enggak, bullshit. Dia akan pelintir-pelintir itu firman Tuhan sesuai dengan titik dan dubur dia. Dia kan? Benar nggak? Dia kan pelintir-pelintir nggak karu-karuan. Ya. Lalu nih ada lagi nih cerita nih ya. Pendeta Samuel dari gereja gereja 1 jam gitu ya. Apa? Kalau pendeta berzina, pendeta berbuat dosa, itu bukan urusan kalian. Itu urusan dia dengan Tuhan. Yang mau percaya sama dia itu orang sinting, saudara. Kalau pendeta berzina, kamu jangan ke situ lagi. Kamu ketularan zina nanti. Kamu jangan ngomong tidak percaya saya, saudara. Ya, aduh, kalau pendetamu berzina, sebentar lagi nanti suamimu berzina nanti, atau istrimu berzina, atau anakmu. Ya kan? Kamu gila. Kamu sinting. Pergi ke gereja yang pendetanya berzina, lalu dia khotbah tentang kekudusan. Ada pendeta berzina, lalu dia khotbah tentang kekudusan. Kamu percaya sama dia? Nah, jangan, saudara. Itulah sebabnya kalian jemaat sesat semua. Ya, dia ngomong apa saja, kamu setuju yang dia ngomong. Tetapi, saudara, kelihatannya omongannya bagus. Tetapi ya, saudara, dipelintir, pelintir, 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 akhirnya kayak pendeta Udin. Iya kan? Saudara-saudara, kalau kamu punya pasangan NPD, tinggalkan dia, saudara. Kalau kamu punya istri sakit jiwa, saudara, jangan kamu tinggalkan. Dosa kamu, saudara. Kamu. Kamu percaya omongan saya apa? Percaya omongannya Udin? Ayo, saya bilang, kalau kamu punya istri sakit, apalagi sudah hampir mati, atau kamu punya istri sakit jiwa, kamu nggak boleh tinggalin dia. Nggak boleh tinggalin dia, saudara. Ya, kamu harus dampingi. Ya kan? Kamu harus dampingi. Itulah pernikahan. Ya, itulah pernikahan. Serem ya, saudara ya, pernikahan. Kalau gitu jangan kawin ya. Iya, makanya Mbak jangan 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 ngacengan, saudara. Beneran, saya ngomong ini serius, saudara ya. Kalau kamu tidak dalam hal ini, kamu tidak bisa jadi berkat, ya, dalam dalam rumah tanggamu. Kamu jangan pernah ngajarin orang lain tentang rumah tangga, saudara. Kamu akan meracuni orang lain.
Ya, saudara ya. Beneran ya, saudara ya. Oh, kita ini punya komunitas. Saya tahu hancurnya keluarga seperti apa, saudara. Saya tahu hancurnya perekonomian seperti apa. Saya tahu penjara itu seperti apa. Saya tahu jadi orang baik seperti apa. Saya tahu jadi orang jahat seperti apa. Saya merasakan semuanya. Sekarang saya ajari kalian supaya mendarat di bumi, jangan halusinasi, jangan berilusi, tapi kamu tercemar oleh dunia ini, ya. Karena ketika kamu benar-benar jaga hidupmu dalam kekudusan, ketika kamu benar-benar belajar berbagi, percaya saya ada berkat Tuhan, ada perlindungan dari surga buat kamu. Ada pertolongan dari surga buat kamu, ya. Jadi hati-hati saudara ya. Jangan kamu sembarangan dengan hidupmu. Terus karena surga itu murahan. Jangan kamu pikir surga itu murahan, saudara. Surga itu begitu kudus, surga itu begitu mulia, surga itu begitu penuh dengan cinta. Lalu kamu mau bawa kebencianmu ke surga? Nggak bisa, jangan. Ada pendeta dari Australia, ya nampaknya dia penganut hypergrace. Saudara, tidak apa-apa kamu tidak bisa mengampuni. Tuhan Maha Tahu. Dia tetap akan mengampuni kamu. Hah? Ini pendeta sinting, saudara ya. Ayatnya sudah jelas. Kalau kamu tidak mengampuni, maka kamu juga tidak diampuni. Lalu kamu mau, saya kira, ini orang gila ini ya. Nah ini yang terjadi. Dan orang-orang ini kemudian mengajar, dan ujung-ujungnya, duit di kantongmu pindah ke kantongnya dia, saudara. Oh, kalau saya nggak pernah, saudara. Oh, saudara, pernah nggak ada yang pernah saya mintain nggak buat diri saya pribadi? Nggak pernah kan? Tidak ada satu orang pun kalian yang pernah saya mintain uangnya buat saya pribadi, saudara. Kamu tahu ketika saya lagi kurang, kalian nggak tahu. Kalian tahu ketika saya lagi nggak punya uang, kalian nggak tahu, saudara. Saya hanya teriak sama Tuhan semalam-malaman. Oh, lagi berturut-turut ya, apalagi 2 tahun yang lalu itu ya, pajak itu saya dikejar-kejar pajak itu. Kamu nggak tahu stresnya saya rasanya kayak apa ya, saudara ya. Itu kita punya akunting apa sok tahu ya, karena dia orang orang pagan, jadi dia tidak mengerti. Ini donasi, nggak mungkin ini donasi buat gereja. Hati-hati loh, nanti kamu money laundry loh. Saya bilang, ini donasi buat gereja. Karena rekening gereja kami keblokir. Makanya lewat rekening saya. Masa segini banyak? Wah, ini saya bayar pajaknya 5.000 euro, saudara ya. Gila itu, saudara. 5.000 euro itu 100 juta itu, saudara, bayar pajaknya itu saya. Setahun itu, gila itu ya. Wah, saya bayar pajak 5.000 euro, saya bayar listrik 3.500 euro. Itu sudah 170 juta. Saya masih bayar macam-macam tadi ya, yang memang yang tiba-tiba dalam setahun itu keluar semua tuh, saudara, tagihan-tagihan itu. Jadi saya membayar ya, saya dalam setahun itu saya harus harus membayar ya apa namanya hampir 20.000 euro dan dicicil tiap bulan 2.000 hampir 2.000 ya, saudara ya. Harus setahun selesai tuh. Wih, ngeri sekali, saudara ya. Untung Wesley itu ya, magang dapat uang ya, saudara ya. Magang dapat uang. Dia kerja waktu itu belum selesai kuliah ya, saudara ya. Dia kerja pas saya dapat uang. Jadi kita apa namanya kejar terus ya, saudara ya. Sudah begitu lebih sinting lagi si itu tuh si Burhan itu ya, make kartu kereta dihajar habis-habisan sampai ratusan euro. Wah, saya tambah mumet lagi, saudara. Bener-bener nggak tahu diri ini anak-anak di pastor di angkatan pertama ya. Make kereta saya anaknya sendiri, ya kesedot semua. Jadi setiap ada uang kesedot, ada uang kesedot, saudara. Ini orang-orang nggak tahu diri ya, saudara. Bener-bener ya, nggak tahu terima kasih. Masih berkhianat, masih ngomong yang tidak baik tentang saya. Ngeri-ngeri, saudara. Bayangin setahun itu saya ngalamin ya, saudara. Setahun itu saya ngalamin. Dan saya tidak pernah minta 1 rupiah pun sama kalian. Ya, tidak pernah 1 rupiah pun minta sama kalian. Kami teriak, Jehovah Jireh, sampai anak saya bilang, kita ini sudah segini, apa Tuhan akan beri pelindungan, apa, di kelimpahan nggak? Oh, kamu jangan khawatir, En. Nyatanya hari ini kita tiap hari makan babi, kan? Kita mau makan apa? Tetap makan, kan? Makanan kan tetap ada. Tiap hari kita makan babi. Bu Rumi belum tentu, ya kan?
makan babi tiap hari, ya. Larang babi ini, Pak. Mangan ayam balungan, Pak. Bukan menghina, tapi memang lagi mahal kan semua di Indonesia. Kalau di sini memang babi paling murah, makanya kita makan babi tiap hari. Oh, tadi kita makan ikan salmon, saudara ya, ada tamu. Jadi kita, mungkin kalau ada tamu, kita selalu kalau nggak makan daging domba, makan daging salmon, saudara. Waduh, mewah, saudara. Ya kan? Nah, kalian ngeces-ngeces bayangin makan ikan salmon kayak apa, saudara ya. Oh, saya nih mewah sekali makan ikan salmon bakar tadi ya. Udah gitu satu orang bisa makan 200 gram lagi. Ini tadi saya ngitung ya, satu orang makan berapa ya. Ini kan mantap, saudara ya. Sombong kali. Iya dong. Hamba Tuhan miskin sombong ya, saudara ya. Kayak saya, sofanya bekas. Tapi makanya ikan salmon tiap hari, saudara ya. Sak miskin-miskinnya saya masih bisa makan. Jadi waktu saya menjerit kepada Tuhan, bukan menjerit karena kekurangan makan. Karena si akunting ini salah ngitung. Tapi puji Tuhan, saudara ya, tahun ini saya bayar pajaknya nggak nyampe 400, saudara ya. Sedikit sekali. Ya, 2 tahun inilah ya. Jadi yang kemarin itu apa namanya, seperti dikembalikan ke ini ya, kompensasikan ke tahun ini ya, ke 2 tahun ini ya. Tahun kemarin 1.000, tahun ini enggak. Pokoknya nggak nyampe 400 2 tahun ini ya, saudara ya. Saya lupa tuh, kemarin si Wasil yang ngitungin. Ya kan ada kebaikan Tuhan, saudara ya. Jemaat juga makin bertumbuh, ya kan. Nah itu, saudara. Dalam kesempatan itu, anak-anak tetap bersatu, kita tetap berdoa bersama-sama. Istri saya tidak kabur ninggalin saya. Anak saya tetap hormat, anak saya tetap menikmati hidupnya. Saya lagi nggak punya duit, anak saya bisa jalan ke Spanyol, bisa jalan ke Polandia. Coba bayangin, saudara, waktu ke Spanyol saya bilang, kita nggak ada uangnya loh. Akhirnya tahu apa, saudara? Digratiskan, saudara. Digratiskan. Sama sekolahnya, bukan karena kita minta sumbangan, bukan, tapi digratiskan. Waktu itu diputuskan, akhirnya digratiskan sama sekolah, semua yang berangkat ke Spanyol. Studi tour loh, studi tournya keren ya, saudara ya, ke Spanyol ya. Anakmu studi tournya ke Bali, ya, chill, saudara. Nah, saya studi tournya ke Spanyol, saudara ya. Nggak bayar, ya. Ya karena memang di Belanda, kan Spanyol lah kemana. Ya, terus kemarin studi tour ke Polandia lagi, saudara ya. Nggak bayar, ya. Saya sampai khawatir ini uang sakunya gimana, bawanya berapa, cuma bawa 50 euro, anak saya, kasihan, saudara ya. Terus saya tanya, tak transfer lagi ya, di tengah berapa hari kemudian tengah jalan, tak transfer lagi ya, supaya bisa beli kasihan. Kalau enggak kan apa, kasihan temennya lagi apa makan, dia masih cuma nungguin orang makan, kan kasihan ya. Kalau makanya kan dibayar sama sekolah, tapi kan juga tetap harus pegang uang ya, saya kirim lagi. Saudara, kamu ngerti nggak ketika kita lagi nggak anak-anak mau studi itu, anak les studi itu dapat beasiswa ya, saudara ya. Kita kasih beasiswa, ya kan? Setiap bulan kan kalau nggak salah dapat beasiswa, ada yang 300, ada yang 600 ya kan, tergantung jenjangnya kan. Jadi anak kalian studi itu pasti ada uang tuh. Kalau nggak ada uang, pasti salah kalian sendiri. Lah anak saya mau sekolah, siapa yang mau bayarin, saudara? Mau studi tour, ya kan? Nah, tapi itu tadi kemurahan Tuhan ya, Tuhan baik. Itu, saudara, jangan takut. Pendeta-pendeta berusaha menyihirmu supaya uangmu pindah ke kantongnya dia beli di kontrakan di mobil, kamu kontrakan di rumah. Dengan bodohnya, wah, dia dengan ini untuk pekerjaan Tuhan, saudara, ya. Tapi dia menikmati, ya. Nah, kalau saya, bukan saya menikmati, kalau saya bilang kita mau bikin ini, kalian yang menikmati, ya. Lu sih ke Amerika emang duitnya, duitnya yayasan gundul mupean, sudah duit yayasan mana yang buat ke Amerika? Saya ke Israel duitnya nggak ada. Saya ke Israel, istri saya kerja, anak saya kerja, kita patungan. Saya sama istri saya kita bayar tiket sendiri, anak saya bayar tiket sendiri, di sana yang bayarin wisely semua. Karena anak saya kan sudah kerja full time, ya kan? Nah itu ya kadang-kadang jahat orang ya, saudara ya. Karena tujuannya apa? Tujuannya supaya donasi di tempat ini berkurang, pindah ke mereka, dan mereka mau kawin lagi kayak si RK ya, atau buat oke, buat yang cabul titit-titit lentit. Itu sihir dalam gereja, saudara. Kamu benar-benar disihir, ya, anjing-anjing, ya, sihir-sihir dalam gereja.
Hari ini dipertontonkan dengan amat sangat jelas, bahkan letterlek, saudara. Kami ini anjing-anjing dengan bangga, saudara. Gila, saudara. Sampai kamu anjing. Saya sampai merinding dengernya ya waktu mereka statement ya. Mereka membacakan deklarasi kami ini anjing-anjingnya etis. Saya sampai merinding, saudara ya. Karena anjing-anjing tidak masuk kerajaan sorga, saudara ya. Gila sampai, wah benar-benar digenapi firman Tuhan ya di akhir zaman. Iya, ini benar-benar ya, saudara ya. Ya, gereja-gereja ya. Saya kemarin waktu di New York ini ngeri sekali, saudara ya. Pertarungan hamba-hamba Tuhan besar pada datang, saudara ya. Wih, lebih serem lagi, saudara. Yang satu minta pakai mobil mewah, yang satu makannya, yang satu piring harganya 200 euro, saudara. 100 sampai 200 euro satu piring. Wih, ngeri sekali, saudara. Bayangin ya. 100 euro lah ngomong lah. Minta gratisan lagi, saudara ya. 100 euro satu piring. Itu bisa kasih makan orang berapa ya? Bu Linda ya, 1.800.000 dibagi 15.000. 1,5 juta. Waduh, orang 100, saudara. Ya, serem ya, saudara ya, hamba-hamba Tuhan ya. Cuman dia buat makan sekali telan saja tuh. Ya, 1,5 juta. Padahal di Indonesia bisa buat kasih makan orang 100 ya, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Nah itulah, saudara, itulah sihir. Tetapi kamu fokuslah dengan hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sederhana. Fokuslah dengan hamba-hamba Tuhan yang mesejahterakan jemaatnya, saudara. Percaya saya kamu akan dengarkan ya kebenaran dari orang-orang ini. Saya belajar, saya percaya ada orang-orang seperti ini. Karena saya ingat ada hamba Tuhan yang membimbing saya 6 tahun. Namanya Pendeta Yahya Silas dari GPPS Selawi, saudara. Dia orang yang sangat sederhana. Ya, saya khotbahnya jauh lebih bagus dari dia. Saya doktor teologi, jelas, saudara ya. Dan jelas saya lebih pintar. Tapi saya meniru kesederhananya orang ini. Sehingga orang ini kalau ngomong, orang mati didoakan saja bangkit, saudara. Ini orang nggak pintar khotbah. Bukan kayak Andi Simon mah pencitraan. Ini orang nggak terkenal sama sekali. Kamu aja nggak pernah dengar namanya kecuali dari saya ya. Namanya Yahya Silas. Itu jemaatnya 2.000 di Selawi dulu ya. Sekarang saya nggak pernah tahu ya. Jemaatnya 2.000, yang 1.000 itu, yang separuh, itu ibu-ibu dari desa, simbok-simbok, yang kena kanker disembuhkan, yang kena tumor sudah sembuh, yang kena hepatitis sembuh, yang kena tetanus sembuh, yang sudah mati hidup lagi, saudara. Serius, kamu tidak pernah dengar karena orang ini tidak terkenal sama sekali. Tapi ini orang ya, kalau ngomong sembuh itu sembuh beneran. Dan dia selalu kasih makan jemaatnya. Dan jemaatnya baik, saudara ya. Ada beberapa banyak sekali beliau punya kekurangan ya, tetapi itu kesederhanaan dan cintanya beliau itu menutup semuanya. Dan hari ini jemaat kita ya, saya selalu menghimbau saudara-saudara yang punya berlebih dalam keuangan, menaburlah. Bukan buat saya, buat ini loh, buat komunitas. Belajarlah hidup sederhana, supaya apa saudara? Supaya kamu jadi mujizat. Supaya jangan ada praktek persihiran di sini, saudara. Dan ketika ada mujizat, kamu mendatangkan mujizat bagi sesamamu, maka kamu akan mendapat mujizat. Ya, itulah hukum. Ya, itulah hukum di dalam komunitas tubuh Kristus. Itulah gereja. Ketika kamu menjadi mujizat bagi sesamamu, kamu akan mendapat banyak mujizat. Jadi di masa-masa konflik ini ya nanti Indonesia akan mengalami hal yang mengerikan. Kamu jangan takut, saudara. Tetaplah berdiakonia. Kamu yang berlebih, beri lebih banyak. Tapi kamu yang berkekurangan, sediakan buat dirimu dan keluargamu, jangan kamu simpan. Bagi, saudara. Nanti besok ada lagi. Seperti makan mana di padang gurun. Jangan kamu simpan, bagi. Anda dapat sembako, kalau lebih, jangan dijual, tidak boleh. Dibagi ke tetanggamu. Berbagi, saudara. Ya, jangan takut. Ya, saya dengar kas yang bun pagi tadi sudah menipis ya, saudara ya. Saya bilang jangan takut, kita tetap bagi. Ya, kita tetap bagi. Jehovah Jireh, semua bilang Jehovah Jireh.
Tuhan sediakan semua yang kita perlukan. Wah, kita sudah berbalik bolak-balik kas kosong dari 5 tahun yang lalu ya. Bu Mantu sampai teriak-teriak kas kosong, tapi kita sudah 5 tahun jalan terus sampai hari ini, ya kan? Malam pun pagi, gambar kasih, beasiswa kita semua malah tambah besar pelayanan kita. Bilang semua Jehovah Jireh, Tuhan akan sediakan. Itulah kabar baik bagi kita, bagi orang-orang yang mau berbagi. Jangan takut, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan terima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, tapi sebelumnya kita akan baca risai terlebih dahulu. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. We'afta et Adonai Eloheka, bekol lefaka, uvekol nafseka, uvekol meudika. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Weafta lereaka kamuka. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita terima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Dr. Joseph Paul Siang. Kami persilahkan, Pastor. Kita terima berkat Tuhan Yesus, ya warga Adonai wes mereka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai penberkawi hunika, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Ya Adonai oleh kawi sembika shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Sebaot, malaikat Tuhan berikan sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas terik matahari dan dinginnya malam di padang gurun, menuntunmu sampai tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal bagimu. Amin.